Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang implementasi pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Dosen pengampu, Bapak Dr. Eko Kuntarto. Kelompok 3, kelas R005 semester 5, yang beranggotakan Nani Widyayanti, Alimatus Syakdiah, Ariesti Kumalasari, Melinia Triayu, Ramadhani, dan Muhammad Ardiansyah. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi 2020. Materi pertama, penerapan dan hasil analisis. Berikut ini contoh sederhana bagaimana langkah analisa yang dijelaskan di atas dapat diterapkan. Seorang anak yang berkata, "This is the kitchen, my mom is cooking," dengan kedua tangan yang terentang memakai baju warna biru dengan kerah warna orange dan celana panjang coklat. Posisi anak di sebelah kanan gambar, tatapannya meskipun tidak terlalu jelas, menuju pada partisipan lainnya. Seorang ibu yang sedang memasak, ibu di sebelah kiri gambar berdiri dengan posisi sedikit menyamping dan tatapannya tidak ditujukan pada anak tetapi mengarah pada apa yang ada di depannya. Hubungan yang verbal dengan yang visual. Visual dan verbal yang digunakan sebagai mode untuk menyampaikan pesan dalam sebuah teks memiliki intersemiotic relationship. Hubungan antar mode semiotik yang beragam. Hubungan antara keduanya bisa merupakan intersemiotic repetition. Konsep pendekatan multimodal. Multimodal dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam proses pemaknaan, manusia memanfaatkan beragam semiotik. Ledema 2003. Sementara itu, Chen 2010 memaknai multimodal sebagai segala sumber semiotik verbal dan visual yang dapat digunakan untuk merealisasikan jenis dan tingkatan keterlibatan dialogis dalam sebuah buku teks. Dalam konteks analisis teks, multimodal dipahami sebagai sebuah analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik. Misalnya, linguistik fungsional sistematik atau SFL, atau tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar. Bila teks yang dianalisis menggunakan dua mode, verbal dan gambar. Pendekatan multimodal dan visualisasi. Menurut Rapp dan Kirby tahun 2008, dikotomi kunci dapat diidentifikasi saat mengklasifikasikan visualisasi sebagai strategi untuk membangun representasi nonverbal dari teks. Visualisasi internal dan eksternal. Dengan visualisasi internal, penulis mengacu pada informasi tekstual visual mental, yaitu menciptakan gambar nonverbal mental dari informasi yang disajikan dalam teks. Proses visualisasi ini terjadi di benak orang dan karena itu menurut definisi tidak dapat diamati secara fisik, yaitu citra mental. Implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Victor Leibim dan kawan-kawan pada 15 Agustus 2015 yang berjudul Mengajarkan Teks Visual dengan Software Analisis Multimodal. Contoh implementasi pendekatan multimodal berikutnya adalah penggunaan permainan bahasa multimodal yang inovatif mewujudkan lingkungan belajar yang otentik untuk pelatihan komunikasi lisan dalam bahasa asing. Sebuah petualangan virtual yang disebut Berlin Kompas. Dari beberapa artikel mengenai penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa, terdapat beberapa aspek penting yang penulis temukan sebagai berikut.
keaktifan dan motivasi siswa, pembelajaran yang teratur, gaya mengajar. Pengertian model pembelajaran multiliterasi. Multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Pembelajaran multiliterasi merupakan salah satu desain pembelajaran yang digunakan dalam konteks kurikulum 2013. Konsep multiliterasi dirancang untuk menjawab kebutuhan keterampilan yang diperlukan di abad 21. Tujuan model multiliterasi. Tujuan dalam model multiliterasi untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa dalam mengembangkan dirinya mulai dari keterampilan, pemahaman, dan karakter siswa. Karakter model multiliterasi. Karakteristik model pembelajaran multiliterasi adalah model pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa untuk mencari dan menemukan. Siswa berperan untuk mencari dan menemukan sendiri inti dari pembelajaran itu sendiri. Sintaks model multiliterasi investigasi. Yang pertama, menetapkan fokus pencarian. Yang kedua, menetapkan lokasi pencarian. Yang ketiga, menentukan tujuan, melaksanakan pengumpulan data, mencatat data, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan memproduksi laporan. Langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Yang pertama, siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Yang ketiga, siswa membuat kerangka laporan. Yang keempat, mengumpulkan dan mencatat data. Yang kelima, analisis dan sintesis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. Yang kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Dan yang kesembilan, mempresentasikan laporan akhir. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.